Ini ada kasus menarik di masyarakat, punya tanggungan kontrakan, sekolah anak-anaknya, tapi nggak mampu. Mau minjem sana sini, nggak ada yang mau ngasih. Minjem Ustaz uangnya dikasih kayaknya. Kayaknya gitu. Kayaknya Ustaz biasa. Kalau Ustaz, Mungkin nggak dikasih kalau ke anak Ustaz. hibah malah. Hibah bukan pinjam. Oh iya, Parah rasa ini. sakit riba ya. Iya, keren. Akhirnya boleh nggak saya minjem riba karena kondisi itu? Tadi Ustaz dengan sekarang ada pinjol ini kan, kayaknya lebih mudah lagi lebih mereka gampang. Ustaz. Gimana tuh Ustaz? ikut lempar pertanyaan ya. Alhamdulillah. Iya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kita bicara madu. Sama menghadapi kondisi ini ya, masing-masing kita mengukur kemampuan sebelum mengambil keputusan, sebelum menyekolahkan anak, itu kemampuan. Sebelum cari kontrakan, pikirkan kemampuan, kebutuhan lain pun disesuaikan. Kalau saja Al-Quran mengingatkan makan dan minum tidak boleh israf, bagi masalah pendidikan, masalah tempat tinggal, masalah kebutuhan yang tidak sampai pada primer lainnya. Tapi kalau itu dalam kasus primer, sekolah umpamanya memang sekolah Islam dengan yang paling murah, dan kontrakan memang itulah akhir paling titik paling layak, dan ya kemudian seluruh usaha sudah maksimal dilakukan dan tidak mampu, jangan pinjam. Ya, tempatnya las lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat. Anda bukan minta-minta datang ke sana, Anda mengambil hak Anda di sana. Oh, itu yang menarik. Jadi kategorinya tidak termasuk minta-minta yang dilarang. Tidak mengambil hak, bukan minta-minta. Karena Allah sudah menentukan dari Nabi Muhammad Fakul Makhluk Isra'i wal Makhluk dan Makhluk. Datang ke lembaga las, karena kalau datang ke muzaki, tidak semua muzaki yang mengerti akan kewajiban zakat, sehingga dia tentu tidak ingin juga diteror oleh individu-individu. Dia ingin hidup itu juga nyaman. Maka keberadaan lembaga amil zakat bagi yang sifatnya resmi, yang kumpulan dana dan penyalurannya itu bersifat berkelanjutan, bukan hanya di Ramadan saja, itu bisa membantu para orang-orang yang rezekinya disempitkan oleh Allah. Itu ada di setiap kota? Ada di setiap kecamatan lah. Kecamatan? Dari kelas kecamatan yang punya nasional negara, punya badan negara Yang badan. bazar. Dan mereka menerima kasus-kasus seperti ini. Dan memang mereka tujuannya untuk itu kok. Zakat itu kan dana bukan untuk mereka, Ustaz. Informasi ini takut memang nggak sampai. Banyak yang nggak tahu. Nggak tahu. Saya juga baru tahu. Makanya muncul itu pinjol banyak, ini itu yang riba. Tapi kalau bicara pinjol kan terus tadi saya jelasin memang bahwasanya yang sesuai kebutuhan sebenarnya. Kalau pinjol kan rata-rata. Bagus itu. Iya. Dan kemudian juga satu sisi yang lain, ini juga nasihat kepada teman-teman yang diamanahkan oleh kaum muslimin oleh para muzaki dan diamanahkan oleh negara untuk membentukkan badan yang basnas yang resmi ditunjuk oleh presiden dengan turunannya, dan juga yang sudah masyarakat kemudian mengurus perizinan resminya dalam bentuk lembaga amil zakat. Banyak setiap organisasi besar seperti Muhammadiyah punya las, Nahdlatul Ulama punya las, kemudian hampir setiap kota banyak las yang swadaya masyarakat selain yang resmi tadi. Datangi mereka, berikan resmi dan nasihat kepada mereka teman-teman yang bekerja di las. Memang tugas Anda digaji dan dibuat oleh negara untuk memberikan melayani para kaum muslimin, para du'afa yang seperti ini. Artinya? Dan itu adalah hak mereka. Anda hanya mendapatkan di situ gaji. Kalau mereka mendapatkan hak bukan gaji, Allah yang menentukan hak mereka di sana. Bukan duitnya dia tapi pelit Ustaznya. Ya, itu nasihat kita pertamanya bekerja di zakat ini, bahwa Anda hanya dapat gaji untuk para tuan-tuan Anda yang para fuqara masakin ini. Kalau pemiliknya, Tuannya justru malah fukara. ya Mereka senang saat saldonya banyak mereka. Jadi mereka jaga tuh saldonya, bangga kalau banyak. Oh, prestis luar biasa itu. ya Sekarang semua kan las yang sukses tentu yang banyak adalah pendistribusian, bukan saldo. Berkumpul banyak suatu pencapaian, pendistribusian lebih banyak adalah kesuksesan. Menyalurkan hak itu. Ya, itu menunjukkan mereka adalah amanah. Uang orang-orang ini para tuan-tuan Anda, memang mereka dalam kondisi lemah. Banyak sebagian kaum muslimin yang tidak terlalu amanah menganggap mereka bukan pemiliknya. Mereka para pemilik dana-dana yang sudah kumpulkan itu. Dalam mazhab Syafi'i ma'ruf, hak para fuqara wal masakin itu bukan 500.000, bukan 1 juta, bukan kifayatu umur. Itu mazhab Syafi'i. artinya kebutuhan dia untuk seumur hidup. Ya, tadi umpamanya dikatakan dengan kekurangan dia tadi, tempat tinggal yang sesuai, tidak berlebih, pendidikan yang sesuai, tidak berlebih, kebutuhan listrik yang sesuai, tidak berlebih, dihitung. Ya, kalau jumhur kifayatul am, kebutuhan 1 tahun. Kebutuhan 1 tahun. Ya. Hampir sama. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu tidak boleh lebih dari nisab. Ini mazhab Syafi'i luar biasa. Kifayatul umur. Kifayatul umur sama bisa 8 nisab. Jadi nggak boleh lebih nisab kan Ustaz? Tetap nggak boleh lebih mazhab sama. Abu Hanifah. Tapi kalau mazhab Syafi'i. Jumhur kifayatul am. Kifayatul am bisa 2 nisab, bisa 3 nisab. Ah, Ya. memenuhi kebutuhan Kalau dia 1 umpamanya tahun keluarga di Anda, atas nisab. Anda satu pribadi
ayah ibu dengan Anda, mertua bapak dengan Anda. Mereka punya kebutuhan khusus yang tinggi. Belum lagi anak-anak dan kebutuhan istri Anda. Pengeluaran semuanya 20 juta per bulan tidak bisa ditawar. Kalau berkurang akan memudaratkan salah satu. Sedangkan pendapatan maksimal UMR cuma 5 juta umpamanya. Kalau Jakarta itu. Jakarta, Berkurang 15 juta ini kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Jumhur kali 12. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Kali 12. Iya. Berapa itu? 10 juta. Serahkan kepada mereka. Kalau kifayatul umurnya sampai kapan? Kita kan nggak tahu. Ustaz. Selamanya dia dihitung. Umurnya mati kapan nggak tahu. Ustaz. Artinya ngasih Gimana itu tak teknis ya. Teknisnya mereka Ustaz. kita kulik lagi. Artinya gini, kalau kembali ke sini, walaupun orang itu dalam kondisi kepepet seperti dalam kasus ini, tetap tidak boleh ya riba itu. Udah datang Yang Ustaz. kepepet ada alternatif yang syariah. Tadi udah datang kelas. Nggak tahu. Udah dia. datang kelas. Nggak ada. Nggak tahu. dikasih, Nggak atau ngerti. udah dikasih. Nggak dikasih. Nggak tahu las. Namanya pembeli nggak dikasih ngapain? Dia menuntut. Lapor ke PM Pengadilan Agama, saya dizolimin. Panjang ceritanya. Akhirnya anaknya lari dari sekolah. Jadi proses kan kita tahu birokrasi di Indonesia ini agak panjang Ustaz ya. Artinya memang nggak ada darurat itu nggak ada Ustaz ya? Untuk pinjam gitu Ustaz ya, riba itu. Darurat itu tadi yang saya katakan, yang kita yakini darurat itu tidak ada alternatif. Ini alternatif banyak. Kita nyari darurat, Ustaz Mustafa kasih darurat ke sini. Dia pakai darurat. Dia makan darurat. Ya Ustaz turunannya Ustaz. Iya, iya. Tapi udah usaha kelas nggak Iya. dapet gitu kan. Kata Ustaz ini kan masih harus ngurus pengadilan agama, laporan sampai anaknya dikeluarkan dari sekolah. Ke darurat Ustaz. Iya, masalah darurat ini memang kalau kita buka, akhirnya banyak orang yang bermudah-mudahan sedikit-sedikit Darurat. dibilang darurat, sedikit-sedikit dibilang darurat. Ini yang menjadi masalah. Makanya Ustaz juga memang benar-benar mengecilkan celah itu. Karena memang kenyataan orang-orang awam ini, banyak dari mereka yang bermudah-mudahan dalam menyebut suatu keadaan sebagai darurat. Padahal kan darurat itu adalah keadaan di mana ketika seseorang tidak bisa melakukan yang diharamkan, akhirnya dia mati atau mendekati kematian atau dia akan kehilangan sebagian dari tubuhnya atau anggota badannya. Oh. Dan ini kan keadaan yang sangat genting. Baru itu dikatakan darurat. Mau itu darurat. mati, separuh tubuhnya mau stroke, umpamanya. Itu darurat. Kalau cuma anaknya dikeluarkan dari sekolah, aman. Iya, Tidak belum. sekolah lain. Lebih bagus. Sekolah. Bukan. Dan sekarang pun masih banyak sekolah-sekolah gratis juga. Oh, ini yang enak nih. Iya. Tinggal tadi nyari lulus kelas, sekolah dari yang gratis. Tapi nggak mampu. Nggak mampu. Dia nggak mampu. Tapi banyak orang kan memaksakan diri kan. Ya, itu Harus kan Mama Nambuya Kemudian SMP setelah ya. setelah itu bilang darurat gitu. Nah, bukan saya lebih Dewan Fatwa lah. Dewan Fatwa ya? Dewan Fatwa. Oh, Dewan Fatwa. Ada bagian zakatnya juga dapat. Ada. Dewan nerima. Bukan nyalurkan. Masya Allah. Subhanallah. Jadi tidak ada celah ya untuk itu ya, kecuali kondisi yang tadi itu Iya, mati kondisi. atau apa. Dan juga dengan Misalnya, adanya ya. sekarang mereka BPJS kan karena mereka mengatakan sakit ya, nggak bisa berobat karena ditarik uang yang banyak. Ada solusi dengan BPJS. Saya menganjurkan kepada para pengelola baik yang sudah berizin nasional, berizin kabupaten dan seterusnya, atau yang masih bentuk yayasan, bahwa para duafa di sekitar Anda siapkan BPJS. Nggak ada mereka KTP, buatkan KTP Anda kan ada. Ya. Setelah ada kakak, selesaikan kakaknya yang berurusan yang benar. Buatkan semuanya BPJS-nya. Ketika dia sakit, meringankan Anda, meringankan mereka juga. Apalagi kalau lembaga yang mengurus ke BPJS atas nama lembaga filantropi atau lembaga sosial, untuk BPJS lebih dahulukan sebagai anggota PBI serta bebas iuran dan gitu. Jadi memang kita hidup di negara yang pihak menengah ini dalam hal ini LAS harus sangat berperan banyak. Itu ambil bola. Jangan nunggu pun kepada para muzaki, ambil bola juga. Datangin itu pelan muslim, datangin syaksian atau tokoh-tokoh muslim yang diberikan Allah kelapangan harta. Lihatkan mereka akan zakat. Umumnya mereka sadar zakat, tapi kadang mereka banyak yang menyangka zakat itu hanya dari laba bisnisnya. Datangin tokoh-tokoh warung-warung mereka yang perkembangannya bagus, Anda lihat, Anda cek, dan juga membantu mereka selamat dari neraka. Dan ketika diterima, Anda cari lagi para mustahik tadi. Nah, itu Alhamdulillah. Satu nih, terakhir. Ya, terakhir. Ustaz pernah nggak ada yang konsultasi tentang zakat ini yang uangnya triliunan? Yang terbenar tidak ada yang miliaran. Miliaran aja maksudnya. Kemana yang triliunan itu konsultasinya? Wallah.